mau dibongkar. Saya bilang mau dibongkar kayak gimana? Kalau mau dibongkar ya bongkar aja. Saya nggak ngerasa ada yang harus ditutup-tutupi. Yang ada juga selalu berusaha jaga nama baik dia gitu. Dari dia berantem sama mantan pacarnya, ya saya juga lindungin. Jadi mungkin dia nggak tahu chat terakhirnya dia yang tentang transfer Onyx. Mungkin dia lupa. Jadi tiba-tiba nyerang RRQ. Terus sekarang saya lihat lagi, saya ngelarang Arthur, katanya nggak boleh main live sama Skylar. Jadi saya udah pikirin udah panjang. Mulai detik ini saya nggak akan ngomongin Skylar lagi. Ada yang nanya tentang Skylar, ada yang donate tentang Skylar, saya nggak akan respon. Saya pikir dia udah nggak di RRQ, ya udah. Saya pikir karena dia pernah bela RRQ, jadi ya saya tetap menghargai gitu loh. Kalau ada orang tanya kenapa nggak bawa RRQ, Skylar balik, dan lain-lain, saya respon. Tapi tampaknya makin kesini makin menggila gitu. Jadi saya juga udah ngomong sama istrinya. Saya bilang ya masing-masing aja. Jadi mulai detik ini saya nggak akan ngomongin Skylar lagi. Saya berharap Skylar juga nggak perlu ngomongin tentang RRQ lagi, dan saya ya streaming aja gitu. Tapi nggak perlu ngomongin RRQ, bilang RRQ nggak ada uang dan lain-lain. Udah cukup gitu loh. Ya jadi saya nggak akan ngerespon lagi, dan saya harap Skylar juga nggak perlu bawa-bawa. Oke, di sini Pak Ape udah meluruskan ya. Saya dia tidak akan ikut campur atau menyebut namanya lagi, daripada tolong disampaikan, membuatnya semakin gila juga ya di media sosial guys. Karena katanya ada dendam sama saya karena zaman dia nggak main dan lain-lain. Saya bilang ini gue jelasin guys, gue jelasin semua ini, gue lurusin guys, nih klip aja nggak apa-apa. Yang masalah uang, gue ngomong gitu-gitu karena emang gue ngerasa fair aja menurut gue keluar itu dibebanin ya kan, uang lumayan guys, lumayan 3 digit uang guys. Jadi keluar dari RRQ dibebanin, berarti di dalam kontraknya ada klausul nih. Klausul yang harus bayar denda kalau misalnya kontraknya belum habis dan orangnya ingin keluar. Harusnya kayak gitu di kontraknya. Kan tiap kontrak beda-beda guys, harusnya kayak gitu. Gua kayak soalnya itu kan gua ngorbanin apa ya? Gua ngorbanin rumah yang pertama. Tapi bukannya di buyout ya sama Dana kan? Iya, di buyout ceritanya. Cerita doang berarti? Iya, Dana. Berarti cerita doang itu. Kalau di buyout harusnya dibayar full guys, harusnya. Iya. Tapi nggak tahu juga kalau misalnya di klausul kontraknya yang diwajibkan bayarnya playernya, nggak tahu juga kan. Mungkin aja kalau misalnya di buyout harusnya kan bisa dibayar sama Onyx semuanya kan. Berarti mungkin budget Onyx-nya itu ada yang kurang mungkin, atau emang nggak bisa dilebihin dari si Onyx-nya gitu. Gitu kali ya? Iya. Jadi harus bayar sendiri. Iya, jadi harus bayar sendiri mungkin. Gue lagi di rumah guys, gue ngorbanin sama uang nikah gue. Itu yang kedua guys ya, masalah uang, itu masalah uang ya. Ini jadi gue lurusin aja nggak apa-apa guys, gue lurusin aja guys. Gue cuman pengen keluar buat main MPL guys, sama sekali jujur. Nggak, serius nih, gue serius guys, gue serius ngomong sama kalian. Karena kepepet roster aja guys, gue mau main ya udah, gue nggak mau pusing gitu guys. Gue juga nggak enak sama Oni karena waktu itu harga gue juga kan ya nggak masuk akal lah, termasuk hitungannya tinggi lah gue masuk di akal guys. Dan ya nggak masuk di akal, maksudnya lumayan tinggi karena nggak masuk akal menurut gue, karena gue abis rehat juga gitu guys, ya nggak sih? Abis rehat. Tapi kalau gue punya Skylar guys, gue punya Skylar nih di player gue yang udah juara 3 kali, sering mewakili internasional, udah legend lah di timnya gitu, di RRQ dulu. Ini gue bukan membela apa-apa atau gimana ya guys ya, hanya memposisikan diri gue sebagai CEO dan gue punya Skylar. Gue jual mahal lah, mau cuan gue, nggak mau gue nggak cuan. Ibarat nih, lu beli blind box, dapatnya Skylar, harganya murah, terus berkembang parah, pasti naik harganya lah. Gue jual mahal lah, gila, biar cuan jir. Kalau enggak mah ngapain, gila. Orang sebaik-baiknya tetap butuh duit. Walaupun rehat juga. Walaupun rehat tetap, karena
Skylar itu sudah memiliki talenta yang bagus di karirnya gitu, punya talenta gitu, ya pasti dijual mahal. Dan menurut gue itu wajar. Gua habis rehat dan harga segitu menurut gua ya apa ya, ibaratnya kayak nggak mungkin lah kayak orang mau terima hal segitu aja, harga segitu juga guys. Masalah Ujin gua nggak ada fitnah sama sekali, itu awal-awalnya cuma emang jokes internal gua sama dia juga. Gua nggak ada masalah sama Ujin gitu, karena ada hal-hal yang tiba-tiba mungkin ya nggak boleh DC mungkin sama Arthur gitu kan guys. Jokes internal, Cok. Tapi emang ya menurut gua cuma jokes internal aja lah. Enggak, kalau ngomongin jokes internal tuh harusnya ya udah sama Arthur aja harusnya gitu. Dia ada ngomongin nggak di tempat siler klipnya? Kayaknya ada, sampai masuk Clipper dah. Enggak, maksudnya orang tahu nggak itu jokes internal? Nggak tahu orang-orang. Orang nggak tahu. Iya. Ya udahlah, kontroversial guys di depan publik ngomongnya kayak gitu guys. Udah pasti itu orang mikir kemana-mana guys. Gitu guys sama Ujin guys. Ini serius gua ngomong serius guys. Udah Kita gua pun pasti nggak bakal bahas tahu lagi guys itu fair kan, jokesnya. guys. Jadi gua lurusin aja mungkin yang mungkin belok-belok kita lurusin guys. Jadi ya buat netizen yang terserah lu mau bilang gua unskool atau apa, yang penting gua bangga sama diri gua dan gua bangga sama istri gua juga guys. Bahagia. Gua udah bahagia sekarang sama istri gua, ya gua mau lurusin karir gua sama dia guys ya. Dah. Udah Kayak ya. gitu ya guys ya. Itu statement mungkin yang menurut gua kalian